Assalamualaikum guys, jumpa lagi pada episode saya yang berikutnya. Sebagaimana janji saya tempo hari, pada saat saya menjelaskan tentang masalah kekuatan pikiran bawah sadar kita yang 88% tuh guys, saya menjanjikan akan menjelaskan tentang kekuatan sistem limbik. Oke guys, nggak terasa ya, ternyata saya sudah sampai episode keberapa ya sekarang, yang ke-24. Ya, kita sharing ya, kita berbagi ilmu, apa ilmu yang saya dapat dari background pendidikan saya, kemudian saya combine dengan pengalaman-pengalaman hidup kita, kemudian juga dengan keilmuan dan sebagainya yang bisa saya tularkan kepada kalian. Rasanya senang aja guys bisa membagi ilmu pengetahuan kepada kalian, berbagi pengalaman kepada kalian guys. Kita saling-saling di sini guys. Oke guys, kayaknya nggak lama ya saya akan jelaskan lagi tentang masalah kekuatan sistem limbik kita guys. Sebenarnya apa sih sistem limbik? Saya pernah menjelaskan pada episode saya yang sebelumnya guys, yaitu saya pernah menyinggung sedikit tentang masalah kekuatan sistem limbik kita. Apa ya sistem limbik itu? Makanan apa sistem limbik itu? Oh my god. Ya, sistem limbik adalah salah satu bagian yang terdapat di dalam otak kita guys. Nanti akan saya tampilkan juga apa itu dia di otak, apa aja ya, apa pusat kenikmatan, atau kalau kita katakan ada beberapa hal ya di dalam sistem limbik kita yang mempengaruhi, yang berpengaruh terhadap kekuatan pikiran bawah sadar kita 88% itu guys. Oke, simak terus guys. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu sebenarnya sistem limbik supaya kalian pada paham guys. Apa sih kalau saya pernah mengatakan sistem limbik dalam otak kita? Dia kan bagian dalam otak kita guys. Supaya lebih jelas lagi, saya akan jelaskan tentang sistem limbik. Sistem limbik ya, oke guys. Kita memiliki bagian lain dari sistem otak kita yang sangat penting dan yang disebut sistem limbik. Nah, sistem limbik ini termasuk berbagai kelompok struktur otak dalam guys. Jadi area korteks cerebral tertentu dan segmen struktur lainnya dalam hipotalamus guys. Jadi sistem limbik itu sudah diketahui dapat mengontrol 3 hal. Yang pertama itu dia mengontrol emosi, kemudian yang kedua dia mengontrol seksualitas, dan yang ketiga dia mengontrol pusat-pusat kenikmatan. Jadi dia ada 3 ya. Jadi sistem limbik itu mengontrol emosi, kemudian mengontrol seksualitas. Jadi kalau kalian maaf ya sedang melakukan seksualitas dengan pasangan Anda, jadi itu yang mengontrol adalah yang bermain pada sistem limbik di otak Anda. Bagian dari otak Anda itu sistem limbik. Jadi dia mengontrol 3, mengontrol emosi, mengontrol seksualitas, dan mengontrol pusat kenikmatan. Oke guys, jadi guys, ada penelitian baru-baru ini itu sudah mengaitkan emosi dan memori itu secara bersamaan. Jadi di tahun 1971 itu Report mengatakan dalam bukunya, emosi tidak hanya diperlukan dalam penciptaan ingatan, tapi emosi adalah dasar dari pengaturan memori. Jadi kalau kalian pernah mendengar bahwa orang itu tidak akan sukses di bidang apapun kecuali mereka senang menggeluti bidang itu. Jadi menggunakan emosi yang positif. Jadi dewasa ini ya guys, semua gerakan accelerated learning itu menggunakan emosi sebagai kunci aspek mencapai accelerated learning. Bagaimana emosi bisa sangat berpengaruh? Itu akan mendapatkan penekanan khusus pada apa yang saya sampaikan ini guys. Jadi pengalaman pribadi saya ketika saya berhasil melangsingkan dan menstabilkan berat badan saya. Memang sih saya nggak pernah gemuk-gemuk amat ya, dalam artian di sini saya pada waktu itu pengen sekali menstabilkan antara tinggi badan saya dengan berat badan saya. Nah, saya merasa saya ada kelebihan berat badan sekitar 5 kilo gitu guys. Dan itu saya merasa tidak comfort banget gitu ya guys. Karena bagi saya harus menjaga kestabilan dong gitu.
kelebihan 5 kilo dan saya merasa I'm not comforted, saya tidak comfort gitu, saya tidak nyaman dengan hal itu. Jadi sekali lagi ingat ya guys, bukan menurunkan berat badan, tetapi melangsingkan dan menstabilkan berat badan. Karena kalau kalian bilang menurunkan berat badan akan naik kembali guys. Jadi saya memerlukan waktu itu kira-kira 7 minggu guys. Jadi untuk melangsingkan dan menstabilkan berat badan saya. Jadi saya kelebihan 5 kilo dan saya ingin menstabilkannya lagi ya, kelebihan 5-6 kilo waktu itu. Jadi saya ingin menstabilkannya lagi agar comeback ya, agar normal again gitu. Jadi saya tidak memakai bahasa menurunkan berat badan, tapi saya memakai bahasa, saya memainkan pikiran bawah sadar saya mengatakan saya akan melangsingkan dan menstabilkan berat badan gitu guys. Jadi waktu itu saya memerlukan waktu kira-kira 7 minggu jadi untuk melangsingkan dan menstabilkan berat badan saya. Dan ini karena 10 tahun yang lalu saya tidak tahu bagaimana cara menggunakan emosi guys. Nah disinilah yang penting banget bagaimana kita memainkan yang sering saya sampaikan tentang mind and emotional management. Bagaimana kita memanage pikiran dan emosi kita, karena itu berkorelasi positif guys terhadap keberhasilan yang ingin kita capai, dalam arti kita menginginkan apa gitu. Oke guys, sharing kita kali ini cukup sampai di sini tentang masalah sistem limbik. Insya Allah kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Memang fokus pada awal-awal ini, pada episode-episode saya ini saya tetap membahas penekanan pada memainkan pikiran bawah sadar kita. Pada episode-episode yang akan selanjutnya mungkin akan bervariasi guys. Tunggu aja guys, simak terus guys, karena enjoy banget apabila kita memainkan mind and emotional kita, dan kita akan tahu passion kita di mana, kemudian kita merasa enjoy di sana guys gitu. Oke, itu juga akan melatih intuisi Anda lebih tajam, kekuatan pikiran bawah sadar Anda yang kuat, yang mungkin orang lain tidak tahu tapi Anda mengetahui gitu ya. Ya, itu bisa aja terjadi apabila Anda sering melatih subconscious mind Anda guys. Oke guys, akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.